Halo, aku Monsi, dan aku sahabatmu. Dasar laut sebenarnya. Monsi, skip. Kalian datang untuk bermain. Mohon. Kami ingin sekali. Kami hanya perlu kembalikan sepatu ini ke Tuan Gajen. Kami akan kembali dan bermain. Lihat Monsi, itu Tuan Gajen. Oh, itu sangat cantik. Dasar laut yang megah dan besarnya. Leluhurku dulu hidup di lautan. Tahu-tahu. Mereka adalah penyu. Itu sungguh sangat memukau. Lihatlah guride itu. Jenny kan baru itu. Puja laut. Terima kasih banyak atas ini, Tuan Gajen. Aku berjanji akan menjaga bukumu dengan baik dan mengembalikannya dalam waktu singkat. Tak perlu terburu-buru, santai saja. Kau bisa menyimpannya selama yang kau inginkan. Tidak. Aku pastikan akan mengembalikannya padamu malam ini. Terima kasih Tuan Gajen. Sepatu ini menyenangkan. Kami sangat menikmati berenang menggunakannya. Terima kasih. Benarkah Tina kura-kura punya hubungan keluarga dengan penyu laut? Ya. Namun sayangnya dia tak pernah melihat dasar laut sebenarnya selama hidupnya. Hai teman-teman, kita perlu membuat dasar laut sebenarnya. Karena Tina kura-kura pasti akan sangat menyukainya. Kalian mau membantu? Iya. Tentu saja. Dengan senang hati. Bagaimana jika dia bahkan tidak keluar dari rumahnya? Tapi ingat, dia berjanji akan kembalikan buku Tuan Gajen. Percaya tidak percaya, aku lupa membawa bukunya. Aku memang lupa sekali. Ya, halo anak-anak. Dia akan segera kembali. Kita harus bergerak cepat. Bagaimana kalau begini? Kau atur semuanya. Aku akan alihkan perhatian Nyonya kura-kura. Terima kasih sekali lagi Tuan Gajen. Sungguh menyenangkan. Sama sekali tidak masalah, Tina kura-kura. Kapanpun. Pergilah dan tanya Monzi berapa lama lagi dia akan selesai. Di sini kau rupanya bibi kura-kura. Aku sudah mencarimu. Begitu Skip? Ya, aku di sini. Aku ingin. Oh, begini. Ikan kecil dan aku telah menulis lagu baru yang ingin kami nyanyikan untukmu. Dia wanita yang sangat lembut. Dengan cangkang keras dan dia. Tina kura-kura. Terima kasih banyak anak-anak. Itu lagu yang menyenangkan sekali. Tapi tunggu, kami belum selesai. Kau belum lihat pertunjukan tadi kami. Kepalaku sedikit pusing. Aku lebih baik berbaring. Bibi kura-kura, tunggu. Masih ada 40 bait lagi. Ya ampun. Lihat ini. Luar biasa. Kolam ini sudah menjadi dasar laut sebenarnya. Dan begitulah Munzi, Skip, dan ikan-ikan kecil membuat dasar laut untuk Tina kura-kura. Sejak hari itu dia senang keluar rumah dan membayangkan dirinya adalah seekor penyu laut. Lebih anggul. Angkat kepalamu. Aku tidak yakin dengan itu. Ada apa? Apa kalian bersiap untuk lomba? Aha, dan aku dengar kau tidak mengikutinya. Tidak. Kalian tahu aku tak bisa bernyanyi atau menari. Ya, dia juga tidak bisa. Baiklah, pergilah dari sini. Seperti yang kau lihat, banyak yang harus kami lakukan. Kenapa kalian masih latihan? Terdengarnya sempurna. Ayo bawakan polkautan lalu kita selesai.
Aku ragu bisa mengalahkan itu. Apa yang terjadi padaku? Kau terlalu asyik menari sampai tidak sadar kehadiranku. Aneh sekali, begitu musiknya dimulai. Rasanya aku tak bisa menahannya. Tunggu dulu. Apa aku akan mulai menari setiap kali mendengar musik? Ada satu cara untuk tahu. Oh, syukurlah. Aku takut itu akan terjadi padaku setiap waktu. Jangan lagi. Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Semua dimulai saat Skip masih bayi. Lagu kesukaannya adalah polka hutan. Dia selalu menari dengan lagu itu dan membawakannya di konser besar. Aku tak percaya aku sudah lupa betapa kau sangat menyukai lagu itu, Skip. Ya, benar sekali. Aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Kau pasti sudah sangat menguasainya. Bahkan setelah sekian lama kau masih mengingatnya. Ya, aku kembali mengingat semuanya. Sangat melegakan. Kukira aku sakit. Itu bagus, Kip. Sekarang kau bisa tampil menari polka hutan di konser. Benar sekali. Aku akan melakukannya. Baiklah, aku sangat senang untuknya. Tentu tidak. Hanya ada satu juara pertama dalam kompetisi menari. Dan itu harus menjadi milik kita. Kau ingat hadiahnya apa? Satu ada es krim. Jadi sekarang kita bagaimana? Kita harus pikirkan sesuatu. Itu seharusnya berhasil. Jangan lupa jaga kepalamu tetap tegak. Skip, bagus sekali. Terus begitu. Upsi akan tampil setelah kupu-kupu. Lalu giliran Skip. Bagus. Ups, sepertinya terjadi lagi. Sebaiknya aku pergi ke konser. Hei, tunggu. Kembali. Kau mau kemana? Aku ingin melihatmu menari lagi. Polka hutan dibawakan oleh Skip. Taran. Skip tidak ada. Kalau dia tidak ada, kita harus keluarkan dia dari kompetisi. Bara bara bam 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 bam. Bara bara bam 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 Sedang apa kau di sini? Sudah waktunya kau tampilkan tarianmu. bam Tunggu, aku benar-benar tak bisa mengendalikan ini. bam. Saat ini, dengan bangga aku umumkan pemenangnya. Dan hadiah utamanya, sekotak es krim, dipersembahkan kepada... Tunggu semuanya. Aku juga mau tampil. Meskipun dicurangi pada ulat, Skip berhasil tampilkan tarian polka hutan dalam kompetisi menari. Tentu saja dia memenangkan juara pertama. Dan dengan senang hati menerima hadiah utamanya. Hei, Kalian sedang apa? Begini. Kami ingin punya meja tambahan untuk di pantai. Kami pikir bisa pakai batu ini, tapi kami tak bisa memindahkannya sendiri. Kami bisa membantu kalian kalau mau. Oh, wow! Kalian sama sekali tidak kesusahan. Kami bahkan tak bisa menggesernya. Tentu saja. Laki-laki memang lebih kuat dari perempuan. Begitu rupanya. Berarti menurutmu perempuan itu lemah? Tidak. Tapi kalian selalu butuh bantuan mengangkat barang. Keranjang ini contohnya. Ini berat? Tidak mungkin. Tidak apa-apa. Kami sama sekali tak keberatan membantu kalian, para gadis. Menurutku dia benar menganggap perempuan itu lemah. Aku juga. Kita harus buktikan kepada mereka kalau kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan mereka. Kita bisa mengatasi ini sendiri. Yeah. Awas. Wibi. Hai teman-teman. Hai. Hey, kenapa kalian seperti itu? Tidak apa-apa. Kami hanya mau kasih pelajaran ke beberapa orang bahwa orang lain mungkin tak lemah sama sekali. Orang itu adalah kalian. Dan lainnya adalah kami. Aku lihat kalian sedang main bola. Bola kami ikut main juga. Pasti akan seru. Benar, Ari? Benar. Awas. Terus. Eli, kau harus pukul lebih keras lagi. Seperti ini.
Ellie! Kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Beri dia ruang. Dia bisa bangun sendiri. Dia tak butuh bantuan sama sekali. Benar kan? Dodi, aku punya ide. Kalian mau main bulu tangkis dengan kami? Entu. Ayo main bulu tangkis. Bagaimana jika laki-laki melawan perempuan? Hah, lihat kan, kami baik-baik saja. Dan kami hanya berdua melawan kalian bertiga. Nikmatilah mengambil sotoko itu dari semak berduri. Tidak masalah. Aku bisa mengeluarkannya. Kau terjebak. Tidak, ini cuma trik yang aku tahu. Kadang memang butuh waktu yang lama. Tidak apa-apa, nanti kita kembali lagi mengambilnya. Kita bisa main layangan saja kalau mau. Kulasa begitu. Jangan coba-coba membantu kami. Benar sekali, kami bisa sendiri. Hei, Ali, lihat ini. Layangan kami lebih tinggi dari kalian. Dia tersangkut di pohon. Pegang yang erat, aku akan perbaiki. Oh, ini bukan apa-apa. Biar aku geser dulu dengan ini, Den. Ini dia. Cari! Jangan kalian coba untuk menolong kami. Semua masih terkendali. Benar kan, Eli? Iya. Tunggu. Sedikit lagi. Tidak. Pegang yang erat. Sepertinya aku tak kuat. Cari! Kalian! Kami datang. Tetap pegang yang erat. Kalian baik-baik saja. Aku menahannya sebisaku. Ya tentu. Sepertinya terkadang kita memang butuh bantuan. Semua orang butuh bantuan. Monzi benar. Meminta bantuan bukan berarti kalian lemah. Aku akan membantu. Kapan saja. Setelah kejadian itu, para gadis sadar meminta bantuan bukanlah tanda kuat atau lemah. Dan persahabatan yang kuat lebih baik daripada otot yang kuat. Ini akan membuat ini sangat senang. Skip, kenapa kita berjalan mundur? Karena kalau kita jalan ke depan, kau tidak akan pernah lihat belakangmu. Sekarang kita bisa melihat semuanya. Aha, mungkin kita juga bisa berputar. Wow! Ada apa? Aku lihat yang di belakangmu. Hah? Benda apa itu? Besar sekali. Aku tidak tahu. Seperti bola raksasa. Itu punyaku. Tapi aku melihatnya duluan. Itu punyaku. Bolaku. Mundur kau. Hah? Berhenti. 1, 2. Menurutmu benda ini apa? Menurutmu ini pesawat luar angkasa. Bola ini terlalu besar untuk dimainkan oleh satu ulat saja. Lebih baik kita main bersama. Kau benar. Akan jauh lebih seru begitu. Sebuah rintangan yang belum pernah kita temui sebelumnya menghalangi jalan kita. Dan bisa kita adalah menyingkirkannya. Wow, kita tinggi sekali. Aku masih penasaran benda apa ini. Permukaannya sangat halus dan mengkilat. Halus dan mengkilat. Kedengarannya seperti perosotan magiku. Ayo mulai. Wih,
Jadi bagaimana kita bisa membawa si besar ini pulang? Halo teman-teman. Mulai operasimu ke jalan. Taruh di bawah sana. Perhatian. Posisi. Garis lurus. Jangka. Hei, siapa yang membolehkan kau meluncur di bola raksasa kita? Menurut kalian, apa yang kalian lakukan? Siapa yang bilang kalian berdua boleh main bola dengan perosotan kami? Yap. Apa maksudmu perosotan? Ini bola kami. Kami yang menemukannya duluan. Tapi kami juga menemukannya. Antat. Awas. Ayo bersihkan dan lanjutkan. Perosotannya kabur. Hupsi, tangkap bolanya. Bola raksasa, kembali. Berhenti. Kita harus menangkapnya. Yeah, usaha bagus. Astaga naga, semangkanya hancur. Yap, kita jadi tak perlu repot-repot memotongnya. Ya ampun, Kenapa bersedih? Di mana bola kami? tidak ada hal buruk terjadi. Semangka cantik ini akan terasa lezat. Semangka. Nenek Amy dan kakek Stinger menjelaskan bahwa semangka itu bukan pesawat luar angkasa atau bola atau perosotan. Semangka itu buah yang enak, sehat, dan menyegarkan. Kalian cantik sekali. Tidak. Oh tidak. Kau orang kecil, bertahanlah. Aku akan selamatkan kau. Berteduhlah di sini. Jauh lebih baik. Tangkap. Dapat. Sekarang tangkap ini. Oh ya. Awas. Kawan-kawan kecilku. Kau harus perhatikan sekitarmu. Apa maksudmu? Ya, Dotie. Ini cuma setetes embun. Bukan berarti itu tidak penting. Kalian berdua memang tidak mengerti. Aku pergi. Aneh. Ya ampun, itu sangat manis. Aku kekenyangan. Sangat kekenyangan. Aku agak haus. Aku juga. Lihat Hupsi. Kau tata sembun istimewaku. Jangan cemas. Aku akan menjagamu dengan baik. Itu dia yang kumaksud. Yeah. Apa yang kau lakukan? Kami cuma ingin minum. Ambil minum dari sungai kecil. Airnya penuh. Ini embun kesayanganku. Dasar rakus. Kau aman bersamaku di sini. Sekarang, di mana aku memasang jaring baruku? Di atas sana bagus juga. Hei, Tuan Weber. Hentikan. Kau hampir membuatku jatuhkan tetesanku. Ya ampun, maafkan aku, Doti. Tetesanku. Kita sendirian sekarang tetes embun. Cari. Ayo. Ayo main. Ayo kita terbang. Tetes embun. Bukankah matahari akan mengeringkanmu? Kau bercanda. Akulah matahari. Luar biasa. Apa kau bisa jadi benda lain? Aku bisa jadi apapun. Dari, Bangun. kau harus menyingkir dari matahari. Mana tetes embunku? Siapa di antara kalian yang mengambilnya? Tidak ada yang mengambil tetesmu.
Mungkin sudah menguap. Tidak apa-apa, Duti. Dunia ini penuh dengan air. Kau bisa dapat ratusan tetes kalau mau. Aku tak mau air lainnya. Aku mau tetes bunku. Tetes muntu. Teman sempurnaku. Badai. Kita harus pulang. Minumlah sepuasnya. Aku punya banyak secangkir teh panas dan seleras beri pasakali. Kenapa Duti kelihatan kesal begitu? Tetes semunnya yang baru menguap terkena sinar matahari. Tetes embun itu hendak kembali ke keluarganya di langit. Tetes-tetes embun berkumpul membentuk awan. Dan saat awannya cukup besar, mereka akan menurunkan hujan. Dan tanpa hujan, kita tidak akan punya madu atau buah beri atau bunga. Lihat itu. Matahari mulai terbit. Sangat indah. Ya ampun, jika tanpa embunku, kita akan punya semua keindahan ini. Padang rumput terlihat sangat indah setelah hujan musim panas. Semua berkat tetes embun merek Dote. Temannya yang tersayang pasti di suatu tempat di luar sana. Skip, tunggu. Skip, boleh aku mainkan? Papan seluncur ini punyaku. Kau baru saja dapat giliran. Kalau tidak mau berbagi, kami akan ambil sendiri saja. Upsi, Upsi, apa yang kalian lakukan? Kita tak akan bisa tangkap Skip kalau terus-terusan jatuh. Kau tahu, kita harus menyergapnya. Oh, Skip, katakan, apa kau lihat tolak itu? Hei, tadi mereka mengejarku. Tapi mereka tiba-tiba menghilang. Kenapa kau tanya dua berandalan itu? Aku mau meminjamkan papan seluncurku ke mereka. Kau mau apa? Kau mau memberi berandalan itu? Hei, lihat itu. Monzi juga punya papan luncur. Begini saja, aku alihkan perhatian. Kau mengendap-endap lewat belakang mereka ke arah sana. Lalu diam-diam ambil papan seluncur Monzi. Baiklah. Kalau mereka mau papan luncur, mereka harusnya beli sendiri dan jangan sentuh punyaku. Tapi Skip, mungkin kalau kau berbagi dengan mereka, mereka pasti akan lebih baik. Bukankah lebih baik kalau kita semua berteman? Monzi, kenapa kamu bisa begitu polos? Oh, Upsi, aku senang kau ada di sini. Kalian, cuaca akhir-akhir ini sangat cuaca sekali ya. Basa-basi soal cuaca, sungguh. Berhenti, pencuri. Ayo tangkap dia, Monzi. Biarkan saja, Skip. Kau gila ya. Mereka baru saja mencuri papanmu. Mereka cuma dua orang penindas dan tukang jahil. Percayalah. Tapi aku memang akan memberikan papan luncur itu kepada mereka. Mereka mengira kalau mereka mencurinya. Kita harus beritahu, mereka tidak mencurinya. Kenapa? Agar mereka mencuri punya aku juga. Takkan kubiarkan. Hei, beri mereka kesempatan. Baiklah, kita lakukan caramu. Tapi aku katakan, ulat-ulat itu tak pernah berubah. Giliranku. Kau ambil alih papan luncurnya. Ayo. Berikan. Upsi. Upsi. Mereka datang mengambil papannya. Ayo. Hei, tunggu. Kami mau beri kalian satu papan lagi. Tentu tidak. Kalian pasti tipu kami. Mundur. Aku master papan luncur sabuk hitam. Kami tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ini hadiah. Sekarang kalian berdua punya papan luncur. Ayo, Skip. Ada yang tidak beres. Apa menurutmu mereka pasang jebakan di papan supaya kita terluka? Bisa jadi, tapi tambah baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Kita ambil papan seluncur mereka, dan mereka malah memberi satu lagi. Kita jahat, dan sebagai balasannya, mereka malah beri kita hadiah. Aku pikir mungkin kita harusnya lebih baik kepada mereka. Karena sekarang aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Mungkin berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin jadi orang baik. Seperti Munzi. Kalau begitu kita cuma saja. Kalau tak berhasil, kita jadi yang jahat lagi. Baiklah.
Aku masih tak mengerti kenapa kita harus berikan kedua papan seluncur kita. Itu tidak akan ubah apapun. Hai, teman-teman. Kami bawakan bunga untuk kalian tanam. Semoga kalian suka. Ya ampun, Mereka benar-benar indah. Terima kasih. Jadi Hupsi, Pupsi, Munzi, dan Skip bekerja sama sepanjang sore untuk menanam kebun mereka. Kebun, tempat persahabatan berkembang bersama dengan bunga-bunga. Sudah kubilang kan, Skip. Kalau baik kepada orang, mereka juga akan baik kepadamu. kau benar. Terima kasih atas bantuanmu, Munzi. Aku pasti bisa dapat nilai bagus di kelas berkebunku. Aku yakin akan dapat nilai A. Tidak masalah, karena aku suka berkebun. Ya ampun, apa? Munzi! Tunggu, kau mau kemana? Munzi, kau baik-baik saja. Lihat ini. Ada yang menggambar sesuatu. Kau tahu, aku pernah lihat gambar seperti ini di buku arkeologi. Arke apa? Arkeolog adalah orang yang mencari benda-benda dari masa lalu. Mereka bisa temukan barang-barang seperti vas dan sendok. Tapi kadang mereka temukan gambar di dalam gua seperti ini. Ini dari masa lalu? Iya, digambar oleh nenek moyang kita. Kita temukan penemuan arkeologi kita sendiri. Sungguh. Lihat, ada beberapa lagi di sini. Tapi gelap sekali, aku tak bisa melihatnya. Tunggu, aku tahu di mana ada cahaya. Tunggu di sini. Tinggi! Tinggi! Menarik. Aku penasaran dia mau kemana. Yeah. Dan menurutmu kenapa dia bawa lentera itu? Kau awasi dia. Aku akan ambil lentera lagi untuk jaga-jaga. Aku tahu, ini pencarian harta karun. Ayo. Ya. Di bawah sini. 1, 2, 3, 4. Lewat mana yang paling tepat? Lewat sini. Seperti ini kakak hidup mereka dulu. Sepertinya mereka bekerja keras. Tapi mereka juga bersenang-senang. Mereka benar-benar suka menari. Sepertinya kau seharusnya pilih terowongan lainnya, Hopsi. Kembali saja kalau mau. Aku suka yang ini. Jangan bersuara. Kau dengar itu? Ah. Bagaimana kalau itu nenek moyang kita? Mungkin mereka masih tinggal di dalam gua ini. Kalau begitu, Itu. akan jadi penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah dunia ini. Maafkan kami karena telah mengganggu. Kami hanya ingin perkenalkan diri. Oh, itu mereka. Itu mereka. Kami ingin membantu kalian. Tunjukkan di mana harta karunnya. Kenapa kau teriak-teriak? Kita tak mutu mereka. Sepertinya mereka tidak ingin menyapa. Anak-anak itu pasti sudah menemukannya. Mereka harus berbagi. Sisakan untuk kami. Baiklah, di mana harta karunnya? Hilang? Kembalikan. Ada apa semua ini? Ya ampun, sudah lama sekali aku tidak lihat ini. Waktu masih kecil, aku mencoba gambar yang kulihat bagaimana orang-orang bekerja dan bermain dan bersenang-senang. Semuanya. Apa yang kalian temukan adalah sejarah bergambar kota kita. Dan begitulah bagaimana Munzi dan Wibi dapat penghargaan karena temukan gambar-gambar masa kecil Tuan Diggins yang terlupakan. Siapa tahu harta karun apalagi yang menunggu untuk ditemukan?
itu pede. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya, mana? Hei, Lebih baik kau lari. kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Sebelah sini. Ayo, Munzi. Mari. Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon, kalian pahlawanku. Apa? Pahlawan? Iya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya. Ini. Lihat ini. Dan ini. Foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir Kita bisa jadi tim. Tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan datang menolong. Wah, terima kasih. lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. Kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. Membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Kesini semuanya. Ini Popsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar, tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Munzi, bersiaplah untuk kekuatan hipnosis. Kau akan jatuh ke keadaan mental yang mistis. Jatuh ke dalam apa? Keadaan hipnotis. Kau seperti tidur tapi sebenarnya tidak. Santai saja. Sekarang tutup matamu. Napasin teratur. Angkat tanganmu. Angkat kakimu. Cepat lari. Au. Bukankah berbahaya berlari dengan mata tertutup? Apakah kau sudah terhipnotis? Kakiku sakit. Apakah itu berarti aku dalam keadaan terhipnotis? Kenapa kau lakukan semua yang aku minta? Karena kau yang minta. Kau tidak terhipnotis. Munzi, kau mungkin kebal terhadap hipnosis. Tunggu. Aku bisa berlatih dengan Wibi dan Duti. Hei Duti, Wibi, kemarilah. Kesini. Lihat, mereka sudah terhipnotis. Halo.
Kalian akan duduk. Berdiri. Kenapa kau tiba-tiba memerintahku seperti ini? Kau pasti kebal terhadap hipnosis. Tidak apa-apa. Wibi, tutup matamu. Tapi kalau aku tutup mata, aku tak bisa lihat tingkah anehmu. Tidak ada yang aneh. Oke. Aku akan menjadi ahli hipnotis paling terkenal sepanjang masa. Dan kenapa kau ingin begitu? Karena kalau sudah begitu, semua orang akan lakukan yang aku perintahkan. Oke, semoga berhasil. Tapi kami tidak ikut. Ahli, bagaimana kalau kita main bola saja? Ya, kita main itu saja. Tunggu, aku tahu ini bisa berhasil. Kau mulai mengantuk. Skip, kami suruh bilang kami tak mau main itu. Kenapa kau tidak hipnotis bunga atau lainnya saja? Ayo Munzi. Aku perintahkan kau. Kembali. Hei, kita harus mengerjai Skip. Dan setelah kita selesai dengannya, dia tak akan coba menyuruh-nyuruh kita lagi. 1, 2. Bagus sekali. 1, 2, 1, 2. Kalian akan namaku. Ini berhasil. Iya, aku ahli hipnotis sungguhan. Berbaringlah, Wibi. Jangan sekarang melayang ke udara. Baiklah, tetap melayang di sana. Munzi, jalan ke depan. Berjalanlah dalam lingkaran dan bernyanyi. La la la. Doti, Apakah sayapmu dan melompatlah? Sekarang Wibi turun. menari. Bagus. Baiklah. Kalian tak lagi dalam pengaruh hipnosis. Hei kalian, Hentikan. Apa yang terjadi? Santai saja, teman-teman. Aku sudah keluarkan kalian dari keadaan mistis. Bangunlah. Hentikan. Kalian tak lagi di bawah kekuatanku. Main lomba tali atau lainnya. Kalian berhenti ikuti perintah dan jadi diri kalian. Kalian kembali jadi diri kalian. Munzi, semuanya. Oh, tolong berhenti terhipnotis dan kembalilah. Doti, semuanya berhenti terhipnotis. Oh, katakan sesuatu. Sesuatu. Berhenti. Aku tak mau jadi hipnotis terkenal sedunia. Aku cuma mau teman-temanku kembali. Aku tak percaya ini terjadi. Apa yang aku lakukan? Waktunya kau sadar. Kami tak terhipnotis. Skip, maaf. Kami cuma bercanda denganmu. Oh, syukurlah. Munzi, aku lagak tidak benar-benar menghipnotis kalian. Oh, ya. Jadi apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Aku akan lakukan yang kalian mau. Ternyata membuat orang lain melakukan yang kita mau tak seasyik yang dibayangkan. Bermain bersama jauh lebih menyenangkan daripada menyuruh-nyuruh mereka. Jadi Tuan Weber, apa kau sadar kalau aku sudah berlatih musik? Munzi, itu terdengar sangat indah. Kau punya bakat musik yang bagus. Kau memainkannya hampir sempurna. Kau bisa menjadi musisi hebat. Benarkah? Terima kasih Tuan Weber. Aku sudah lama sekali ingin belajar main seruling. Seruling? Tentu saja, aku suka. Aku suka mainkan semua lagu kesukaanku. Lihat dan dengarkan. Ya? Tidak buruk. Dan ceria. Tapi jujur saja, agak terlalu sederhana. Anda tulisan lagu seperti itu. Tapi dengan bakatmu, kau bisa mainkan musik klasik yang serius. Kau bisa menjadi seniman musik yang sesungguhnya. Tuan Weber bilang laguku terlalu sederhana. Ada ratusan yang seperti itu. Jadi aku tak akan memainkannya lagi. Aku menyukainya. Aku tak peduli kalau ada ribuan lagi. Mainkan untuk kami, sekali saja. Tapi bagaimana menurutmu tentang lagunya? Karena kalau kau suka, mainkan saja. Munzi. Apa ini? Bukankah kita sepakat kau akan serius belajar musik? Kau benar Tuan Weber. Maaf, aku berjanji untuk lebih serius dalam bermusik. Aku tak mengerti. Aku sangat suka lagu yang dia mainkan. Kita semua suka. Musik seperti itu hanyalah omong kosong tak berguna. Seorang musisi sejati harus gunakan bakatnya untuk karya-karya penting. Jangan lupakan semua lagu-lagu populer yang remeh ini. Kita harus mulai segera. Aku akan perkenalkan musik yang luar biasa. Ini dia. Aku ingin kau pelajari karya agung ini. Judulnya Derita dan Kesabaran, dan ini akan mengubahmu.
musik ini menyedihkan. Aku rindu musik ceria. Munzi, ada apa? Kenapa kau tak mainkan derita dan Aku kesabaran? memainkannya sebentar. Tapi aku mulai rindu mainkan lagu kesukaanku. Kalau kau ingin benar-benar jadi hebat, kau tak boleh punya selera musik meragukan. Oleh karena itu, aku akan membimbingmu untuk tidak menyanyikan bakatmu. Ya, brilian. Alunkan terus kesepihan itu. Hiu. Munzi, Munzi, Halo. dengan bakat besar datang tanggungjawab. Munzi? Munzi, Munzi? Munzi, tunggu. Kenapa kau terus memaksa mainkan jenis musik yang salah? Aku tak yakin Tuan Weber. Aku suka, tapi karena merusak bakatku. Aku. Bukankah kau masih ingin menjadi musisi yang hebat? Entah apakah aku mau. Rasanya tidak sama lagi. Buat apa jadi musisi hebat kalau aku tak bisa memainkan musik yang aku inginkan. Munzi, mencari sini. Mencari sini. Whoops, aku cukup yakin ini bunga. Munzi. Hah? Dan aku cukup yakin ini seruling. Munzi, maafkan aku memberimu tekanan sebesar itu. Kau benar, musik seharusnya dimainkan dengan senang. Baik itu lagu sederhana atau musik klasik membosankan. Mainkan apapun yang kau suka dan jangan pernah berhenti. Tuan Weber, ini untukmu. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti Munzi akan menciptakan karya musik yang penting dan serius. Tapi apapun yang dia tulis dan mainkan, itu akan berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Siapa di sana? Skip. Aku bukanlah Skip yang biasa. Aku detektif. Siapa? Detektif. Aku menyelidiki kejahatan. Tunggu, maksudmu ada kejahatan di hutan ini? Skip, belum ada apa-apa. Tapi aku awasi semuanya. Kalau terjadi sesuatu. Skip, kenapa kau perhatikan aku seperti itu? Kau tak menuduhku penjahat, kan? Siapa saja bisa jadi penjahat. Kau benar. Tidak ada penjahat di hutan ini. Aku hanya sangat ingin jadi detektif hebat. Apakah itu permintaan yang terlalu berlebihan? Geografi. Wibi, maaf, aku melakukan ini untuk Skip. Dia akan punya kesesungguhan untuk dipecahkan. Baiklah, bahasa Inggris sudah selesai. Hari ini PR geografi. Jadi lanjut matematika. Skip, cuma tembak. Seseorang di hutan telah lakukan kejahatan dan kau harus selidiki. Ayo. Wah. Hei semua. Ada apa, Wibi? Jadi, apa? Ada masalah. Ada banyak PR yang harus dikerjakan. Cuma itu. PR-nya susah. Semuanya baik-baik saja. Ya, aku selesaikan PR bahasa Inggrisku. Sekarang aku mengerjakan matematika. Dengar, Munzi, aku harus belajar. Kau semua tak kehilangan apa-apa. Tidak. Seperti buku-bukumu. Mungkin. Apa ada bukumu yang dicuri? Misalnya, seperti buku geografimu. Semua bukuku di sini. Ini kejahatan nyata yang harus kau pecahkan. Ini benar-benar misteri. Lihat. Wah. Jadi apa yang hilang? Semua cat emasku menghilang. Dan di mana terakhir kali kau lihat cat emas yang dimaksud? Di atas meja. Ini sangat berantakan. Seperti mereka sering mencari sesuatu. Tapi kenapa repot-repot mencari kalau catnya ada tepat di depan mata? Aneh. Jendelanya terbuka. Dan kalau pencurinya masuk lewat situ.
Tentu saja mereka pasti tinggalkan jejak kaki. Munzi, ini semua jejak kakimu. Tunggu, Munzi, lihat ini. Bagaimana menurutmu? Si penjahat pasti tinggalkan buku biografi ini. Yang berarti pemiliknya adalah pencurinya. Munzi, coba tebak. Kau tadi tanyakan tentang buku biografiku. Sekarang bukunya hilang. Apa kebetulan kau tertarik dengan seni? Ya, aku sangat suka menggambar. Dan di mana kau? Wibi, tepatnya jam berapa? Setelah sarapan. Benar, di mana kau setelah sarapan? Mengerjakan TA. Kau yakin? Ya, tentu saja aku yakin. Skip, kenapa kau seperti ini? Apa buku geografi ini terlihat asing bagimu tuan? Ini punyaku. Tapi kenapa kau mau mencurinya? Skip, aku mencuri. Kau yang mencuri. Kau yang mencuri cat Monzi. Kaulah penjahatnya. Tidak mungkin. Skip, lebih baik tarik kembali kebohongan itu. Teman-teman, hentikan. Tak satu pun dari kalian yang mencuri apapun. Bagaimana kau yakin? Oh, mungkin aku memang tahu. Oke. Seperti perasaan saja, kan? Tapi aku benar. Kau yang pertama kali laporkan kau bukunya dicuri. Dan aku menemukannya di bawah jendelamu. Dan tanahnya dipenuhi dengan jejak kakimu. Semua mulai masuk akal. Tahu rupanya, Apa maksudmu? kejahatan ini dilakukan Munzi. Benar. Itu kejahatan nyata dan kau berhasil memecahkannya. Bisa tolong jelaskan sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Wibi, Monzi lah yang mencuri bukumu. Kenapa kau melakukan itu? Ya, kenapa? Geografi itu memusankan sekali. Dan catnya, kau mencuri dari dirimu sendiri. Kau mencuri keduanya? Kau benar. Bagus sekali. Skip. Kau pecahkan kasusnya seperti detektif sungguhan. Hooray! Munzi jelaskan bagaimana dia melakukan semuanya untuk memberi Skip kesempatan jadi detektif sejati seperti yang dia inginkan. Luar biasa. Lihat, aku punya kalung baru. Bagus sekali. Sangat indah. Semua manik-maniknya berhamburan. Oh tidak. Majalah mureku jadi kusut semua. Geser ceroboh. Kau takkan pernah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu anggun. Kau tak lebih dari orang gemuk dan susah bergerak. Jika kau kupu-kupu, mungkin kau tak bisa lepas landas. Cukup, hentikan makan ini. Ada apa denganmu? Tenang saja. Aku sedang ngobrol sama kupu-kupu waktu topik berat badan muncul. Ternyata kupu-kupu tak bisa terbang kalau mereka terlalu gemuk. Terus kenapa? Hello? Apa mimpi kita? Terbang di atas hutan dengan sayap kupu-kupu baru kita yang indah saat semua orang menonton. Ingat, kau mau. Dan mereka semua memandang kita terbiam, terpesona, dan bertepuk tangan. Aku tahu, dia akan bagus sekali. Itu intinya. Itu takkan pernah terjadi kalau kita tak turunkan berat badan. Kita tak bisa terus-terusan makan berlebihan. Atau kita takkan pernah bisa terbang. Itu menyebalkan. Pertama, kita berhenti makan berlebihan. Dan kemudian kita mulai berolahraga. Ulangi setelah aku. 1, 2. 1, 2. Ya ampun. Aku susah payah membuat bubur dan kau malah membuangnya. Kami sangat suka buburnya. Tuan Weber, itu terlempar secara tidak sengaja. Ya, kami makan terlalu cepat sampai terbang dari tangan kami. Karena kalian menyukainya, biar aku panaskan semangkuk lagi ya. Kau tahu, ini resep dari ibuku. Anggun. Daripada makan sampai belepotan. Kita seharusnya tidak kabur begitu saja dari Tuan Weber. Menurutku kita harus menjelaskan kenapa kita tak mau buburnya. Yeah, tapi kalau kita kasih tahu dia, nanti kejutan males kita. Ups. Halo? Apa kau baru saja jatuh dari langit? Langit? Bukan aku. Mau makan makanan berlama? Kami punya banyak. Ya, kue ini enak sekali. Aku belum pernah mencicipi yang lebih enak. Kau juga kan? Kami punya banyak. Tidak apa-apa, kami sedang tak makan makanan manis. Benar. Mulai sekarang kami hanya makan yang asam dan asin saja. Dan sekarang waktunya kami pergi. Apa Hupsi dan Pupsi benar-benar menolak makanan benoto? Kita sudah lihat semuanya sekarang. Aneh sekali. Hei Munzi, kau kejarlah mereka.
Setidaknya bawakan mereka acar. Dan mungkin beberapa makanan juga. Bubur lagi. Mereka mau paksa kita makan banyak. Aku berharap bisa bertemu kalian berdua. Aku baru selesai potong rumput di sekitar Lugan. Dan robotnya segar dan menggiurkan. Aku harap kalian mau makan. Ini sudah mulai dingin. Dan aku bawakan kalian 1 stoples besar acar dan beberapa lemon. Ada apa dengan kalian berdua? Kami sedang coba turunkan berat badan agar saat kami jadi kupu-kupu. Kami bisa terbang dengan anggun dan lalu. Kita tak mau ada yang tahu dulu. Kalian baik-baik saja. Tuan Dickens janji tak akan bocorkan rencana kejutan terbang para ulat. Yang lebih penting lagi, dia yakinkan mereka. Teman-teman, lihat, ada berbagai macam kupu-kupu. Ada yang tinggi dan yang pendek, yang kurus dan yang tidak terlalu kurus. Dan mereka semua bisa terbang dengan baik. Jadi Huxi dan Foxy akhirnya makan bubur mereka.